Cek cek. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Ini Bu. Us. Bu, halo. Semuanya jawab deh. Bisa bahasa Jawa? Saya usahakan pakai bahasa Indonesia, tapi semuanya nyaut deh. Oke. Berli. Apa? Gak ketok. Ora katon. Sampun kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu terus nggak usah pakai mic. Terus ketika waktu saya biarkan cuma suara saya, ngaten nggih. Biarlah suara jenengan ibu-ibu yang menjawab. Siap? Kalau pakai mic sudah jelas kencengnya, sudah jelas banternya suaranya. Tapi kalau suaranya jenengan, semangatnya jenengan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak usah marah-marah nggih. Waalaikumsalam. Sebelah sana salamnya dijawab nggih. Dengar suara saya? Dengar mboten? Operatornya gimana? Ekonya turun sedikit. Jadi tidak usah terlalu gema, yang penting suara kula jelas. Semua jawab salam saya nggih. Sudah bisa dimulai? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa. Saya mendoakan ibu-ibu, ibu-ibu mendoakan saya. Ibu-ibu kalau dengar salam diusahakan menjawab karena salam itu adalah doa. Kenapa ibu-ibu kok males jawab salam? Tadi saya lihat paham bahasa kula to nggih? Jadi rencana saya pakai bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Campur sari. Sunda. Di sini pada pinter bahasa Inggris. Sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu
kalau di Jawa Timur biasanya kalau sholawatan ini wal haqqulana yang jawab sayu ale gitu. Kalau di Jawa Barat wal haqqulana sayu ale. Dijawab semuanya ya Bu. Ayo yang semangat ya. Jadi aturan mainnya seperti ini. Pengajiannya kalau kepingin lama jenengan harus semangat. Pengennya lama apa sebentar? Kalau pengen lama berarti harus semangat. Kalau nggak semangat, kalau ngowoh tok, tahu ngowoh? Kalau ngowoh itu apa ya? Ngowoh itu gini. Apa? Plongo? Blongo? Kalau blongo tok, oh, kalau melongo tok, tahu basa tok? Tok itu saja. Kalau melongo saja, melongo baik. Oh, di sini gitu. Ya. Kalau melongo baik, berarti ngajinya sebentar saja. Ngerti nggih? Nggih. Jadi rencana mau semangat apa melongo baik? Baik pakai. Yo, yang semangat nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Al Islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa qala ad-dinu lana haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kawni lana tauhidullahi lana Allahumma sholli ala Muhammad. Apa alamat palsu? Sabar, nggih. Jadi jenengan ini sebenarnya paham bahasa Jawa apa enggak? Oh paham. Oh, pramila dalu menika kula badhe sanjang. Saya salam sekali lagi nggih. Saya minta yang semangat nggih. Sejauh ini kalau saya lihat yang semangat mau sebelah kene tok. Sulu ale. Bu, halo. Oke. Tunjukkan kalau jenengan semangat, angkat tangan. Oke, semangat nggih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, para bunyai, para kiai yang saya takdimi, saya taati, serta saya berharap barokah manfaat ilmunya. Yang saya hormati segenap tamu undangan tokoh masyarakat kegiatan peringatan Hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati camata niku Pak Camat. Kalau di sini Pak Camat apa camata? Nggih sami Pak Camat. Bu, sabar. Marah-marah Pak Camat. Yang saya hormati Pak Camat Antajan, Bapak Rory Bapak Rory Firmansyah SSTP MSI. Bapak Rory yang mana? Hadir mboten? Siapa bilang ganteng itu? Bapak Rory nggih. Gelarnya MSI, masih satu istri. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Yang saya hormati Bapak Kapolsek Anjatan AKBP Herianto. Bapak Herianto hadir ya? Nggih, masyaallah. Yang saya hormati dan Ramil Anjatan Bapak Kapten Disman, Bapak Kapten pundi hadir mboten? Nggih. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Anjatan Bapak Haji Ikhwanuddin MAG. Yang saya hormati Kuwu Desa Anjatan. Kuwu itu apa? Oh, kepala desa. Kuwu Desa Anjatan Bapak Tarli. Bapak Tarli sing pundi? Di luar Ucul. Yalah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Anjatan Baru, Bapak Haji Muhammad Rodli. Yang saya hormati Penasehat Masjid Baitur Rahim, Hajah Kasnawi SKMMM, Bapak Haji Kasnawi SKMMM, Bapak Haji Cecep SAG. Ingkang kawula hormati Ketua DKM Baitur Rahim, Bapak Haji Nur Rosidin Ali. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Bapak Haji Ahmadi dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang ikut hadir di sini. Pertama, yang paling utama, alhamdulillah kita bisa bersyukur, kita bisa bertemu dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat. Ibu sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Ini keberapa kalinya saya di sini? Baru pertama kali lihat saya. Berarti baru pertama kali ini ketemu. Pantesan kok kayak nggak pernah lihat orang cantik. Oke. Mbah meluk kiu Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh, satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni membaca sholawat. Maka Bapak Ibu sekalian tidak lupa dan tidak akan lupa saya ingatkan dan tidak akan capek saya mengingatkan bahwa jangan sampai kita tidak membaca sholawat. Apalagi niki momentumnya Maulid Nabi. Ngoten nggih? Maka saya buka malam ini dengan bacaan sholawat, khusus sholawat ini grup Hadro. Di sini kalau bilang apa? Banjari Hadro. Sementara grup Hadro nggak usah ngiringin dulu, backing nggak usah ngiringin dulu. Khusus sholawat ini biarlah cuman ada dua suara, suarane saya sama suarane jenengan. Ngoten nggih? Semuanya saya mohon ikut dengan hikmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat yang sakit-sakit diparingi sehat, yang sehat tambah sehat, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah kaya, insya Allah tambah kaya semuanya ibu nggih. Semuanya semoga mendapatkan barokah manfaat. Jadi nyuwun sewu Bu, pada peringatan Maulid Nabi itu beberapa orang ada yang tidak memperingati Maulid Nabi. Ada beberapa orang yang ternyata tidak suka dengan peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena mereka berpedoman pada hal yang tekstual. Mereka berpedoman pada hal yang tekstual, maksudnya apa? Ternyata Nabi itu memang tidak pernah memperingati ulang tahunnya. Kanjeng Nabi itu hanya bilang bahwa setiap hari Senin aku berpuasa karena aku dilahirkan. Jadi Nabi itu tidak memperingati hari ulang tahunnya Bu. Makanya apa ya makanya itu? Ya pokoknya paham lah ya. Makanya kok enggak maka ini juga bisa ditiru oleh orang tua ketika anaknya ulang tahun. Jangan gupo. Apa gupo
apa itu? Jangan buru-buru selamat ulang tahun kami. Oh, boleh. Tapi nyon sewu, yang harus diingat bahwa bertambahnya umur itu berarti berkurangnya umur kita di dunia. Gimana apa betul? Maka nyonto sakit ditiru Kanjeng Nabi. Oh, Nabi itu ternyata Nabi itu ternyata berpuasa. Aku setiap hari Senin berpuasa karena aku hari Senin dilahirkan. Jadi orang yang tidak memperingati Maulid Nabi itu menganggap bahwa memang nggak ada peringatan Maulid Nabi. Nabi itu nggak pernah memperingati ulang tahunnya. Lah terus kita ini apa? Memperingati Maulid Nabi ini dalam rangka bentuk senang, dalam rangka bentuk bahagia dilahirkannya Kanjeng Nabi. Kalau jenengan tahu ada pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bu? Kenal Abu Lahab? Nah, kenal di mana? Abu Lahab itu pamannya Nabi yang sudah dicap neraka. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa gara-gara pernah seneng dengan kelahirannya Kanjeng Nabi. Bayangkan saja, mek bondo apa ya mek bondo itu? Cuma modal seneng. Berarti nggak paham bondo? Enggak, modal. Cuma modal seneng tok ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, Abu Lahab dapat keringanan siksa. Makanya ketika Maulid Nabi seperti ini, yang pertama saya tanamkan, pulau kepingin tanamkan di hati semuanya, ayo seneng, ayo bahagia ketika kelahirannya Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Bu nggih? Semuanya berangkat ke sini niat seneng, niat ngaji, apa niat lihat ning Umi? Ngomong-ngomong ini sudah kenal sama saya? Udah? Tuh. Jadi nama saya itu kalau nama panjang itu aslinya Umi Lailatur Rahmah Hadi. Itu diambil dari nama-namanya keluarganya saya. Nama asli saya cuma Laila karena lahirnya nama asli saya niku Laila. Umi itu namanya Mbah Putri saya. Tahu Mbah? Mbah itu nenek. Nah, Umi itu nama nenek saya. Rahma itu nama ayah saya. Jadi adik-adik saya itu namanya Rahmatullah. Nabil Rahmatullah, Ali Zifia Rahmatullah, Muhammad Ramadan Rahmatullah. Saya Rahmah. Kenapa? Karena saya perempuan, bukan karena saya anak buangan. Umi Laila Turrahmah Hadi. Hadi itu namanya kakek saya, Mbah Lanang. Kalau di sini apa? Kakek. Kalau di sini kakek. Pak Dua. Bapak Dua. Iya. Jadi Hadi itu namanya Bapak Dua. Bapak Dua saya. Jadi nama asli saya itu Laila, cuman karena saya asli Surabaya, kalau di Surabaya itu kalau laki-laki itu dipanggil Cak, kalau perempuan dipanggil apa ini? Kalau laki-laki dipanggil Cak, kalau perempuan dipanggil makanya teman-teman, ibu-ibu biasanya akrab memanggil kula niku ning Umi Laila, atau yang biasa jenengan tahu panggilan Mbak. Nah, kalau di sini apa panggilannya? Hah? Yayu? 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 Ya udah, perkenalkan nama saya Yayu Umi. Maka Yayu sekalian. Pun kembali lagi nggih, sudah kenal dong nggih?
Kenapa zaman sekarang ada? Kenapa orang-orang sekarang mengadakan Maulid Nabi? Ini adalah bentuk bahagia, bentuk senangnya kita kepada Kanjeng Nabi. Paham apa mboten, Bu? Jadi yang pertama harus senang dulu. Senang dulu apa cukup? Enggak cukup. Caranya harus apa? Yang kedua, niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Saya kasih 3 poin. Apa yang harus dilakukan ketika bulan Maulud? Yang pertama, senang. Yang pertama, senang. Awas, diingat-ingat ya. Yang pertama, senang. Yang kedua, halo, lali. Yang kedua, niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, baca sholawat. Ibu-ibu, nyun sewu, tahu bahasa nyun sewu? Apa? Kalau di sini apa? Ya permisi, yes, nonai. Ibu-ibu, mohon maaf. Kira-kira sehari semalam jenengan baca sholawat berapa kali? Coba nge, sabar. Coba sebelah sini dulu, sebelah sini. Coba sebelah sini ya, sebelah sini. Ibu-ibu baca sholawat sehari semalam berapa kali, Bu? 1000? Alhamdulillah. Coba sebelah sana. Ibu-ibu sehari semalam baca sholawat berapa kali, Bu? Berapa? Oh, 2000? Nah, 2000 ini nih, sebelah sini. Ini wajahnya yang meyakinkan ini ya. Ayo coba. Ibu sehari semalam baca sholawat berapa kali, Bu? Oh, Masya Allah banyak. Saking banyaknya nggak kehitung. Masya Allah, tabarakallah. Kok nggak percaya aku? Jangan sampai lupa baca Kalau kepengen masuk surga jalur VIP, ingin masuk surga jalur VIP tanpa basa-basi, lewat jalur sholawat. Kita kan nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka, ya Bu nggih? Bisa jadi saya masuk surga jenengan neraka, atau ibu yang neraka saya yang surga. Kita nggak tahu. Ada baik. Enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya itu nggak bersyukur, Bu, kalau ada acara terus ada banser, itu saya bersyukur. Karena apa? Kalau nggak ada banser saya bisa habis dikeruak-keruak. Apa bosonya di sini, dikeruak-keruak. Ada banser aja itu tadi namanya juga gemes. Pun kembali lagi ke pembahasan ya. Masih semangat? Masih. Jadi nyun sewu, Bu, jenengan ingin masuk surga jalur VIP, langsung masuk surga lewat jalur sholawat. Ibarat kata Allah bilang gini, hei orang antajan, hei orang anjatan, kamu takdirnya masuk neraka. Loh, saya tak sabar. Ternyata Nabi bilang ke Allah, ya Allah, jangan dimasukkan neraka, ya Allah, orang anjatan, ya Allah. Orang anjatan itu selalu baca sholawat. Orang anjatan itu gak pernah meninggalkan sholawat. Orang anjatan itu selalu membaca sholawat sampai gak kehitung. Gak kehitung sholawatnya berapa. Ya Allah, saya mohon, saya ingin bersama dengan orang-orang anjatan ini. Saya ingin bersama-sama dengan orang anjatan ini. Tolong ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga biar saya bisa bergabung dengan dia. Ibu-ibu yang yayu yang asalnya masuk neraka ditarik masuk surga lewat jalur Kanjeng Nabi. Paham?
Nah, melihat amal kita yang seperti itu, kadang sholat ya ninggal. Ibu-ibu apa kabar sholatnya jangkep napa bolong? Tahu bahasa jangkep? Tahu. Lengkap. Nah, di sini sholat subuh jam berapa? Jam 7. Oh, geng. Di sini jamaah subuh juga penuh kayak gini. Oh ya, masya Allah. Biasanya subuh juga orangnya sampai keluar gini. Masya Allah, nggak ada yang di dalam sama sekali. Saya bicara dasaran-dasaran saja. Yang pertama, seneng dengan kanjeng Nabi. Kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, meniru akhlaknya kanjeng Nabi. Niru akhlaknya kanjeng Nabi. Akhlaknya kanjeng Nabi apa saja? Ternyata kita kadang-kadang sudah tahu, tapi nggak bisa mempraktekkan. Apa? Sidik, tablik. Halo, sidik, tablik. Iya. Yang pertama, sidik, jujur. Halo, jujur. Apa Bu? Ibu saya muncrat. Napa? Kenapa? Permisi. Sabar nggih, sabar. Tenang. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifat kanjeng Nabi yang pertama jujur. Kanjeng Nabi nyuwun sewu niku ndak bujukan. Ya, duduk dulu, ayo duduk. Duduk ya, anak-anak ya. Temen gak? Ayo nak. Ini orang-orang baik ini aja. Kudu. Kamu Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama jujur. Kadang kita sulit menemui sifat jujur. Banyak sekali orang berbohong. Itu dapat banyak kita temukan di mana? Pasar. Halo, pasar. Berisik. Yang jual bujui apa? Di sini bujui apa? Bosoknya? Muter Pak. Ngerayu? Ngerayuk? Merayuk? Kamu ngarep Berbohong. Yang jual berbohong, yang beli juga berbohong. Yang jual berbohong. Bu, ini sudah harga yang paling murah. Yang beli juga bohong. Pak, saya lo biasanya kesini. Saya udah langganan. Ibu-ibu ada yang kayak gitu? Orangnya datang pakai kerudung hitam. Banyak sekali kita temui orang-orang berbohong itu di pasar, padahal hanya karena seperak 2 perak. Wah, ada ibu-ibu yang bilang 1000 itu ya duit, 1 juta kalau nggak ada 1000 ya nggak jadi 1 juta. 1000 ya duit. Awas Bu, jangan pelit. Di sini ada yang pelit Bu? Nggak ada. Kalau ada acara kayak gini jenengan ikut urunan mboten? Ikut? Masya Allah. Ibu belakang ikut Bu? Ikut. Ya nggak ikut. Orang pelit niku nggak disenangi kali Gusti Allah, nggak disukai kali menungso. Paham mboten? Jadi orang pelit itu nggak disukai sama Allah, nggak disukai sama manusia. Ada orang loman, ada orang dermawan. Kalau ada rezeki tetangganya diantar, kalau
ada rezeki makanan, tetangganya dikasih titik dikit. Suatu ketika suatu malam dia ngomong, maling, maling, maling. Jenengan juga pasti ingin menolong. Nggih napa mboten? Nggih. Ayo coba ada orang pelit suatu malam dia jerit-jerit, maling, maling, maling. Kotor. Karena apa? Orang pelit itu nggak disukai sama Allah, nggak disukai sama manusia. Mulane ojo medit medit. Orang pelit niku Bu, nyun sewu. Kalau jenengan pernah dengar lelucuan anak-anak muda, orang pelit kuburannya sempit. Di sini kalau sempit itu sempit gitu ya. Di sini bahasanya kasar nih Bu, nggih. Kalau di Surabaya halus Bu, nggak kasar. Surabaya itu halus, halus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada cerita Bu, orang itu dermawan sekali. Dia kepengen berangkat haji. Di sini yang belum berangkat haji siapa? Angkat tangan. Tak doakan, tak doakan. Yang angkat tangan tak doakan. Yang belum aja, yang belum. Ya kok semuanya angkat Bu? Yang belum aja ya. Semoga yang berangkat haji. Semoga yang angkat tangan tadi berangkat haji. Sudah daftar? Ibu-ibu tahu sekarang haji itu antrinya berapa lama? 30 tahun. Ibu-ibu di sini mayoritas umur berapa? Anggaplah ibu-ibu di sini umurnya 60. Berarti berangkat umur 90 tahun baru berangkat. Nggak tahu berangkat kemana. Caranya jangan sampai berhenti berdoa. Tahu doanya Bu? Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma hafal. Nah, kalau nggak hafal gini. Jadi cara belajar orang itu beda-beda. Saya dulu kalau di sekolah itu saya paling nggak kuat kalau hafalan. Di antara teman-teman saya itu paling apa mau? Budi apa mau? Rene. Jadi di antara teman-teman saya itu kalau hafalan cepet, seret, saya itu pasti terakhir. Dulu saya masih ingat hafalan rukun Islam. Rukun Islam itu apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua teman-teman saya udah hafal. Saya sendiri belum hafal. Sholat, zakat, gak hafal. Sampai pada akhirnya guru saya itu meneliti, oh Laila ini sukanya dia nyanyi. Akhirnya dicarilah saya dengan cara nyanyi, cara hafalannya. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Sekali diperdengarkan di telinga saya langsung hafal. Berarti ternyata saya lebih cepat ketika menghafalkan dengan menggunakan lagu-lagu. Lah ibu-ibu, kalau hafalan doa kok sulit, di lagu saja. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Ayo ngafalkan bareng-bareng ya. Ayo coba. Allahumma
yassir lana ziyarah makam Madinah Allahumma sudah hafal? Hafal. Tadi pas saya ngomong Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah. Sekarang udah hafal. Kalau sudah hafal diamalkan. Cara mengamalkannya tidak harus diajarkan ke orang lain. Minimal diamalkan ke diri sendiri. Setiap habis sholat Allahumma ziyarah makam Madinah Allahumma Bu, bisa nggak ya nyanyinya itu kayak orang nggak mikirin hutang gitu loh Bu. Allahumma yassir lana. Banyak masalah Bu, punya hutang ya, kelihatan orang-orang banyak masalah dan banyak hutang. Yang semangat ya Bu nggih. Coba Berlin pisangka sekali lagi Allahumma ziyarah Madinah Allahumma lana diamalkan ya Bu nggih. Semoga setelah ini segera berangkat haji semua. Amin Allahumma amin. Yang penting niat dulu. Saya lanjutkan ceritanya. Sebelum saya lanjut ceritanya, saya mau tanya, biasanya di sini kalau pengajian sampai jam berapa? Jam? Jam 2? 1? Jam 1? Jam 1? Jam 5 subuh. Di sini ada Bu penceramah terus ceramah 4 jam itu ada? Ada. Siapa? Tak lanjutkan ceritanya. Jadi ada orang ini kepengen berangkat haji. Dia nabung kepengen berangkat haji, pengen berangkat haji. Begitu uang kekumpul, dia berangkatlah haji. Jadi uang yang dia kumpulkan ini untuk sangu berangkat haji. Berangkatnya dia jalan kaki. Gak usah heran, orang zaman dulu kalau berangkat haji itu jalan kaki Bu. Dia akhirnya berangkat haji membawa sangu, membawa duit. Apa di sini bosnya duit apa? Duit. Membawa duit, dia berjalan. Baru melangkah kaki dia keluar dari rumah, ada orang di jalan. Pak sodako, Pak minta sodakonya. Bisa apa enggak Bu? Halo, bisa. Ayo coba ya, ayo coba. Pak, ayo, bisa apa enggak? Sodakonya Pak, saya belum makan Pak. Akhirnya dikasihlah sangunya ini tadi dikit. Plek. Dia jalan lagi. Habis itu ada ibu-ibu menggendong anak. Pak, siapa ngomong mirip gitu.
setelah sangunya dia seret, jalan terus ada terus orang yang minta sampai sangunya habis, dia nggak jadi berangkat haji. Akhirnya dia bilang, ya Allah, saya sudah niat berangkat haji, saya sudah nabung, saya sudah mengumpulkan uang, tapi ternyata saya nggak jadi berangkat karena sangu saya habis untuk ngasih orang. Setelah itu dia pulang ke rumah. Setelah dia pulang ke rumah, dia tidur. Tahu tidur, Bu? Apa? Turu. Molor. Turu. Dia tidur. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian, ternyata dia didatangi banyak tamu. Banyak sekali tamu datang ke rumahnya. Kalau bahasa Surabayanya itu akeh. Di sini apa? Akeh. Nah, jadi kalau Surabaya itu ada gitunya, Bu. Kalau akeh banget itu akeh. Kalau ayu banget itu ayu. Kalau kecil banget itu kecil. Itu Surabaya itu kayak gitu. Kalau manis itu manis. Bisa, Bu? Kalau manis itu terima kasih. Jadi nyon sewu nggih, maaf. Jadi dia itu 2 bulan kemudian banyak sekali tamu yang datang ke rumahnya. Banyak sekali tamu yang datang ke rumahnya. Dia kaget. Ini ada apa ini? Kok ada banyak tamu? Ternyata tamu-tamu itu datang karena sejarah haji. Di sini apa namanya? Tradisinya kalau orang habis pulang haji terus disambangi itu apa? Dolan. Jadi kalau ada orang pulang haji terus endolan. Pulang haji itu disambangi gitu. Di sini ada tradisi gitu, mboten? Jadi dia itu disambangi sejarah haji. Banyak orang datang ke rumahnya. Banyak orang itu menamu itu bertamu. Dia kaget, terkaget-kaget, ini kenapa banyak orang kayak gini? Ternyata orang-orangnya menjawab, kita ini sejarah haji, mau minta doa, kamu kan habis pulang haji. Habis itu dia kaget, loh saya nggak berangkat haji. Kamu bohong, waktu di sana saya melihat kamu bohong, kamu kan yang bantu aku pas di sana. Loh enggak, saya nggak berangkat haji. Dia bingung, Bu. Saking bingungnya itu sampai haus. Kalau haus ya minum dulu loh, Bu. Om deh. Terus tempat training. Nyala. Haus. Ketemu tuh juga. Haus. Jombe dewek. Dia nyampe mana tadi ceritanya? Dia sampai bingung. Ini ada apa ini? Ada apa ini kok rame-rame? Ternyata orang-orang berburu minta doa ke dia karena dia habis berangkat haji. Saya nggak berangkat haji. Sumpah demi Allah saya nggak berangkat haji. Setelah itu, setelah hari itu dia didatangi banyak tamu. Malamnya dia tidur. Masya Allah, ketika dia tidur, ternyata dia ini turu. Ketika dia turu, ternyata dia ini bermimpi. Dia bermimpi apa? Mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi kepangge. Bahasa Jawanya kepangge. Di sini apa? Ketemu. Dia bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, seneng, Bu, bahagia ketemu sama Rasulullah. Mar'a wajhaka, barang siapa yang melihat wajahnya kayak saat, maka berbahagialah dia. Dia ketemu dengan Rasulullah. Terus dia bertanya, ya Rasulullah, ini kenapa banyak sekali tamu-tamu yang datang ke rumah saya, banyak sekali
minta doa, katanya saya berangkat haji, padahal saya sama sekali belum berangkat haji. Waktu itu memang ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan uang untuk berangkat haji, tapi uang saya habis untuk mengasih orang yang uang saya habis untuk mengasih fakir miskin. Rasulullah menjawab, hei, awakmu apa? Tahu bahasa awakmu? Sampean, kamu itu mendapatkan hadiah dari Allah. Allah mengutus malaikat untuk menggantikan kamu berangkat haji. Allah mengutus malaikat untuk menggantikanmu berangkat haji. Dan apa? Kamu meskipun tidak berangkat haji, kamu tetap mendapatkan pahala haji karena kamu sudah niat berangkat haji dan mengasih orang fakir miskin. Allah ganti uang yang kau berikan dengan orang-orang fakir miskin itu dengan menyuruh mengutus malaikat untuk memberangkatkan kamu haji. Barokahnya apa, Bu? Barokahnya dermawan. Di sini apa bahasanya dermawan? Awean. Loman. Apa? Loman apa awean? Pada baik. Loman. Barokahe loman. Makanya jangan medit-medit. Kalau ada acara Maulid Nabi, sebisa mungkin ikut berkontribusi, sebisa mungkin ikut seneng. Oh, saya nggak bisa bantu duit, saya bantu tenaga. Saya nggak bisa bantu tenaga, saya bantu pikiran. Saya nggak bisa bantu pikiran, saya ikut meramaikan. Kira-kira jenengan ikut sodakoh yang mana? Ramaikan. Meramaikan. Karena bikin acara seperti ini tuh nggak gampang, Bu. Butuh otak, butuh tenaga, butuh kerjasama. Saya yakin panitia sudah mengalami banyak sekali drama sebelum acara ini diselenggarakan. Nggih napa mboten? Nggih. Berat, Bu, acara seperti ini. Karena apa? Semuanya butuh duit. Ayo, ini apa namanya ini? Tenda. Tenda. Duit. Jawab ya, duit ya. Ayo, tenda. Duit. Panggung. Sound system. Saya. Emangnya aku wanita apaan? Makanya harus ikut berkontribusi. Ikut apa? Menyenangkan, ikut seneng ketika kelahirannya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga semuanya mendapatkan barokah dari sholawat. Itu nggih Bu nggih. Yang terpenting jangan sampai kita tidak membaca sholawat. Sehari semalam harus dibaca minimal 5 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi melakukan perubahan itu tidak langsung besar, tidak langsung banyak. Aku besok mau baca sholawat langsung 1000. Enggak. Hal yang seperti itu biasanya tidak akan konsisten. Melakukan perubahan harus dari yang sedikit tapi konsisten. Besok baca sholawat 5 kali, besoknya lagi 5 kali, besok lagi 5 kali, sampai di titik ketika kita nggak baca sholawat itu rasanya nggak enak. Karena apa? Sudah terbiasa membaca sholawat. Paham, Bu? Coba saya baleni. Apa baleni? Iya, saya ulangi dari awal saya ngomong sampai sekarang. Jenengan dapat apa? Dapat taus. Nggak tahu. Doa naik haji gimana, Bu? Allahumma satu, minimal ada ilmu yang dibawa pulang. Ngoten nggih Bu nggih? Nah,
maulid Nabi? Yang pertama, senang, bahagia. Karena orang kalau sudah bahagia, meskipun sesulit apapun kondisinya, dia akan tetap memperjuangkan kebahagiaan itu. Jenengan bahagia ketemu dengan Nabi, jenengan akan memperjuangkan. Jenengan bahagia, senang ketemu dengan saya, jenengan ketemu saya senang betul? Senang. Tadi berangkat, berat apa enteng? Enteng. Karena apa? Karena senang, karena cinta. Orang kalau cinta, Bu, mau bagaimanapun, sesulit apapun kondisinya, pasti akan diperjuangkan. Ada laki-laki cinta dengan perempuan, meskipun sesulit apapun jalannya, pasti diterjang. Kalau jenengan pernah dengar ada pepatah, orang kalau sudah jatuh cinta, tahi kucing rasa coklat. Ya apa enggak, Bu? Iya. Jadi yang pertama harus senang terlebih dahulu. Yang kedua, baca sholawat. Yang ketiga, meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Insya Allah kalau tiga ini udah dilakukan, siapa tahu kita bisa dapat kesempatan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Marra'a wajhaka, barang siapa yang melihat wajahnya kayak saat, maka berbahagialah dia. Anta syamsun anta tanurun. Seneng karena kepanggih ketemu dengan Rasulullah. Ngoten nggih Bu nggih? Saya boleh minta ikhlasnya, jenengan mengeluarkan HP terus gini Bu. Nah gini, gini. Yang mengeluarkan, aduh ini corong ini. Yang mengeluarkan flash tak doakan cepet naik haji, hutangnya lunas. Semoga utangnya lunas semuanya. Saya nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo.
Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Telat Bu. Nyanyi udah tak enak-enakan. Ya ini jangan ngowotok. Maaf. Masih semangat? Serius? Karena apa Bu? Gini, saya itu khawatir jenengan sudah ngantuk. Belum ya, belum ngantuk. Jadi begini Bu, diapa-apakan bosonya. Ya pokok diapa-apa no. Kalau ketika ngaji, namanya ngaji, meskipun dimodif bagaimanapun, meskipun dikonsep bagaimanapun, namanya setan. Itu kalau ada orang ngaji setan itu nggak suka. Jadi setan itu ada setan macam-macam namanya. Ada setan namanya setan bokong. Setan bokong, nggak tahu bokong? Oh, di sini pantat. Ada namanya setan pantat. Loh, kok bisa namanya setan pantat? Iya, setan pantat itu nggak suka kalau ada orang ngaji miring ke kanan, miring ke kiri, selonjor, medongkrong. Nggak apa-apa. Namanya setan itu kalau orang ngaji setan itu nggak suka Bu. Ada namanya setan angop. Apalagi saya di atas panggung kelihatan Bu, sebelah sini, sebelah sini. Namanya setan itu nggak suka. Tapi kalau jenengan semangat, insya Allah saya juga semangat. Masih semangat? Lanjut? Kuat? Kuat. Diingat-ingat, 3 itu diamalkan, minimal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang dengan kanjeng Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang disenangi di alam dunia. Ibu-ibu, kalau senang dengan ibu suka dengan artis siapa? Ngefans dengan siapa? Saipul Jamil? Enggak, siapa? Raffi Ahmad? Nah, ibu-ibu kalau suka dengan Raffi Ahmad, besok di akhir cetong, besok di akhirat dia gombol sama Raffi Ahmad. Tahu gombol? Kumpul. Ibu-ibu kalau di dunia senang dengan Raffi Ahmad, besok di akhirat dia kumpul dengan Raffi Ahmad. Bapak-bapak senangnya dengan siapa? Ome. Contoh, bapak-bapak senang dengan Dewi Persik. Oh enggak, senangnya siapa? Senang dengan Umi Laila. Laki-laki Bu. Itu besok di akhirat juga kumpul sama Umi Laila. Tapi Umi Laila tempatnya nggak jelas. Nggak tahu di surga, nggak tahu di neraka. Tapi kalau kita cintanya, senengnya sama kanjeng Nabi, tempatnya sudah jelas. Di mana Bu? Di surga. Apalagi saya lihat wajah-wajah jenengan ini, wajah-wajah ahli surga semuanya. Kalau jadi makanya cintanya jangan sampai salah sasaran, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Ibu cinta dengan kanjeng Nabi, kanjeng Nabi juga cinta sama ibu. Ini namanya ma'iyah. Apa Bu?
Ma'iyah. Ma'iyah apa Bu? Ma'iyah. Ma'iyah itu apa? Kepingin ketemu, ingin kumpul. Caranya kepingin kumpul baca sholat. Jadi tiga ini saling berhubungan Bu. Seneng sama kanjeng Nabi, bahagia seneng sama kanjeng Nabi, yang akhirnya caranya baca sholawat biar bisa kumpul di surga. Yang ketiga, meniru akhlaknya kanjeng Nabi. Bayangkan saja Bu, Nabi itu adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dakwah yang paling berhasil itu dakwahnya Rasulullah. Kenapa? Ternyata Rasulullah menggunakan taktik, menggunakan cara dengan memberikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa sekarang banyak sekali degradasi moral, akhlak anak-anak kadang-kadang kurang? Itu karena nggak ada yang dicontoh, nggak ada figur. Padahal anak-anak itu baik karena melihat contoh. Saya beri contoh seperti ini. Coba minta tolong semuanya tangannya diangkat. Semua. Ayo semuanya ya Bu ya. Ayo semuanya. Ayo. Cara pengen kumpul umi. Ayo. Sudah diangkat semuanya? Ya. Sekarang coba dihirup ambuk elek kecutnya masing-masing. Enggak. Ayo. Serius. Angkat tangan ya. Ya, maksud saya itu ya jangan tinggi-tinggi. Angkat tangan sudah Bu. Sekarang dirasakan pelan. Aduh. Bukan gerakan. Bu, saya akan bilang digerakkan tangannya. Keleke. Dirasakan gerakannya, digerakkan ya, pelan-pelan, dirasakan, diresapi. Coba gerak pelan, lebih cepat. Sekarang taruh di janggut masing-masing semua. Taruh janggut. Halo, saya bilang apa? Janggut. Lah ngapain nyekelip batuk? Karena contohnya batuk. Contohnya saya pegang batuk, terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Ibu-ibu bilang ke anak-anak, "Nak, ayo nak, jamaah anak." Ibu pegang remote lihat Ikatan Cinta. Kira-kira anaknya berangkat napa mboten? Karena cenderung cepat menirukan contoh. Saya dari tadi sampai teriak-teriak, janggut ini, batuk. Kita cenderung menirukan contoh. Makanya harus hati-hati, kepingin anak-anaknya soleh-solihah harus diberi contoh yang baik. Gitu nggih Bu nggih? Semoga yang hadir di sini semuanya putra-putrinya soleh-solihah. Amin Allahumma. Jenengan nyanyi sendiri tak? Ayo, ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihe
perjumpaan kita pada malam hari ini. Belum. Dari tadi ya, dari awal saya naik, jenengan itu hawanya bawaannya emosi gitu loh. Waalaikumsalam. Sabar. Halo. Kanjeng Nabi niku sabar. Sabar nggih. Jenengan kalau tahu di taman kanak-kanak di TK itu ada gini, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Biasanya yang marah itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, Bu, ibu-ibu ini kan banyak orang nggih. Coba ayo saya dibantu bapak-bapak gitu ya. Ayo. Siapa yang biasanya marah-marah? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Coba saya tanya, yang mayoritas gendut-gendut itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang mayoritas kurus-kurus itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Tahu nggak kenapa bapak-bapak kok kurus? Halo? Ngenes? Astagfirullahaladzim. Tidak nyanyi alamat ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bu, yang terpenting ngaji seperti ini itu jenengan harus bisa menyaring ya. Karena ini ngajinya sudah dikonsep. Kenapa ngajinya dikonsep? Karena saya tahu jenengan itu banyak masalah. Jadi saya berusaha sebisa mungkin disampaikan dengan bahagia dan senang, tapi tetap ada ilmunya. Sedikit tapi diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kalau ada baiknya dibawa pulang, kalau ada jeleknya jangan dibawa pulang. Saya sampaikan dengan bahagia, biar apa? Biar jenengan ndak sumpek. Karena orang kalau sudah bahagia, orang kalau sudah senang, dia akan mudah menerima nasihat, dia akan mudah menerima ilmu karena hatinya bahagia. Allah, jadi gini Bu, kira-kira doa itu lebih cepat dikabulkan ketika kita senang atau ketika sedih? Coba regu A. Doa itu cepat dikabulkan ketika kita senang atau ketika kita sedih? Regu B. Regu B ki wajahnya. Doa itu lebih cepat dikabulkan ketika kita senang atau ketika kita sedih? Ternyata doa itu lebih cepat dikabulkan ketika kita senang. Kenapa ketika senang? Karena ketika senang kita cenderung lebih susah berdoa. Karena apa? Lupa. Coba lihat, orang kalau sudah senang, uangnya banyak, woi, beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu, lupa. Tapi kalau uangnya habis, hutangnya banyak, ya Allah. Ayo, iya apa enggak? Karena berdoa ketika senang itu cenderung lebih susah daripada berdoa ketika sedih. Makanya kata kiai saya, ayah saya pun juga begitu. Ketika mendapatkan kebahagiaan langsung berdoa. Ketika hatinya senang langsung berdoa. Karena doa itu lebih cepat dikabulkan ketika kita senang. Ngoten nggih Bu nggih? Allah saja tidak menyuruh kita sedih. Takhaf wala tahzan, jangan susah, jangan sedih, ojo sedih, ojo susah, seneng, bahagia. Saking pentingnya bahagia sampai di dalam adzan, kalimat adzan ada bacaan hayya 'alal falah. Ayo bahagia, ayo seneng, jangan susah, jangan sedih. Makanya betul kata lagu, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak
mendapatkan banyak manfaat. Ngoten nggih Bu nggih? Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Semangat. Bu, masih kuat? Masih? Serius? Kuat? Saya domble. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Apa itu? Pengaosan, pengajian, peringatan Maulid Nabi. Semoga memberikan manfaat. Ngoten nggih Bu nggih? Jangan lupa diambil bayinya, dibuang buruknya. Saya himbau dari sekarang, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Yang pulang sebelum ditutup doa, tak doakan sandalnya hilang. Yang pulang sampai selesai doa, tak doakan lunas hutangnya, lancar rezekinya, solih-solihah putra putrinya. Amin Allahumma. Maka jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Siap ya? Jangan pulang dulu. Ngoten ya? Yang di depan mau selfie, jangan pulang dulu. Ya, sebelum ditutup doa. Kadang kita meremehkan yang namanya doa. Waktu doa langsung buyar dewe-dewe. Awas, hati-hati. 40 orang lebih berkumpul berdoa, lebih cepat diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan atau salah bahasa, bahasa yang kurang pas, yang kurang berkenan, atau bahasa yang kasar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.